podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction, its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Nah ini gue mau coba sedikit berbeda nih. Kalau lu bisa coba nemuin satu kritik tentang arsitektur Jepang apa? Monoton sih, Pak. Monoton. Contohnya atau seperti apa? Elaborate. Kritik gua tuh gimana ya? Jadi sebenarnya bukan kritik sih, Pak. Monoton pun enggak, karena enggak semuanya kayak gitu sih. Cuman kayak gimana ya? Mereka tuh berkembangnya sulit, Pak. Karena mungkin gara-gara lahan mereka ya. Karena mereka kecil, terus banyak peraturan juga. Jadi kayak sebenarnya kalau jadi arsitek di sana tuh susah gampang, Pak. Kayak mereka lebih cenderungnya ke arah interior sekarang tuh. Dan saingannya pun berat kan, jadi kayak persaingan di dunia arsitek tuh berat kalau di sana. Karena nggak semua tempat-tempat yang bagus tuh kayak di Indonesia kan kayak lu kenal orang mungkin lu bisa dipakai. Kalau di sana tuh tapi lebih arsitekturnya karena lebih tertata ya mungkin ya, karena lebih tertata jadi kayak selain yang lu kenal kayak Ando Tadao atau Kuma Kengo gitu kan, yang udah jelas-jelas berbeda mungkin ya. Tapi kalau di arsitektur lokalnya, lu bakal melihat hal-hal yang cenderung sama. Kalau misalnya di mata arsitektur kaum awam lah ya, di mata orang awam tuh bakal ini kok sama semua, tapi kok rapi gitu kan. Mungkin kritiknya kayak gitu sih. Tapi ya gua juga nggak bisa kritik terlalu jauh ya, karena gua nggak pelajarin secara mendalam. Cuman yang gue lihat tuh bahkan itu jadi kekurangannya mereka dijadiin keunggulannya mereka. Jadi cara mereka begitu kita masuk tuh jadi tertata rapih jadi istilahnya. Jadi kayak gue mau kritik pun sebenarnya bukan ke arah kritik jadinya, tapi kebebasan mereka mungkin diatur. Cuma mereka bisa kembaliin itu lagi, bisa kayak mungkin karena orangnya simpel juga ya, saya ngerti juga. Jadi mereka bisa balikin itu lagi ya. Tapi sekali lagi kalau lo kesana jangan berharap lo bakal lihat yang bagus-bagus semua. Pasti nanti suatu saat kayak lo bakal lihat ini monoton juga nih, ada hal-hal yang monoton. Tapi monoton itu bisa dibuat bagus sama mereka lah istilahnya. Contoh yang monoton tuh kayak gimana secara kalau lo gambarin? Kalau gua gambarin mungkin kalau di Jepang tuh ada namanya Shotengai. Nah, biasa tuh di sekitaran Shotengai itu banyak perumahan kayak rakyat yang minimal lah, yang biasa kayak gua gitu kan. Nah itu tuh sama semua, Pak, karena mereka sistemnya apa ya? Jadi mereka tuh beli rumah dari orang-orang yang agen rumahnya. Karena saking apa ya? Jadi orang tuh efisien. Jadi daripada gua bikin arsitektur gua sendiri, mendingan gua beli dari agen. Nah, jadi di sekitar Shotengai itu pasti banyak banget kayak bentuk bangunannya sama atau bentuk bangunan bahkan kayak gudang, Pak. Tapi kamar-kamarnya begitu lu masuk, kalau orang awam sih pasti kayak wah ini udah keren banget nih, udah the best banget nih. Pengalaman ruangnya berbeda gitu kan. Cuman sebenarnya sama tuh, Pak. Begitu Bapak masuk, jadi kayak desainnya dipakai tuh sama semua, Pak. Jadi rumah lu di gunung sama rumah lu di pantai itu sama, Pak. Oh gitu. Bisa sama. Itu berarti minusnya ya. Berarti satu desain untuk semua gitu ya? Iya. Dan itu menurut gua ya karena mungkin itu salah satu masalahnya mereka ya, karena memang lahan. Terus dan banyak lagi dan kayak ada banyak foreigner kan di sana banyak ya, foreigner untuk bekerja gitu kan, dan mereka butuh rumah yang murah gitu kan.
Jadi agen-agen ini nyari kesempatan di situ mungkin ya. Jadi carilah bikin bangunan yang kayak kandang ayam dibagi kotak 4 gitu kan, sama dalamnya udah bagus istilahnya kan. Yang penting bagus, tapi luarnya ya udah monoton aja. Pokoknya ada bangunan di situ keren, udah taruh LDK misalkan. LDK itu apa ya? Living, dining, kitchen misalnya. Yang penting ada LDK, dikasih mahal, lu sewa dah tuh apartemen gitu kan. Nah itu monotonnya mungkin ya, kayak dan emang mahal juga lahan di sana memang. Jadi kayak ya lu bakal banyak menemukan itu di segi arsitektur. Makanya gue bilang yang gue culture shock gue pertama itu waktu arsitektur, nggak semuanya yang gue lihat di referensi book itu sama dengan apa yang gue bayangin. Ternyata mereka tuh lebih ke arah sama juga kayak kota-kota besar atau kota-kota yang maju di luar sana gitu kan. Kayak semua sama, monoton. Cuman etiknya mereka tuh nggak tahu, mungkin di material etiknya tuh mereka keluar gitu, kayak material pasti sama kayak 2-3 rumah setelah itu kayak sama lagi. Iya. Gue nanti pengen kesana. Cuman gue mau ekspor dulu. Yuk. Tapi apa bedanya dengan kondisi di Indonesia yang banyak townhouse yang semuanya juga sama juga, mass produce gitu? Bedanya apa? Kalau di Indonesia beda ya. Studi kasusnya mungkin beda ya. Kayak kalau di Indonesia tuh lebih nggak tertata mungkin ya. Kalau di kita tuh, jadi karena cara ngambil IMB-nya terlalu mudah mungkin atau apa nggak tahu, atau nggak diatur mungkin sebenarnya sih pasti diatur. Jadi kayak kalau di Indonesia tuh lebih cenderungnya nggak ngeliatin sekitarnya gitu Pak. Jadi kayak kiri sama kanan tuh benar-benar timpang lah Pak istilahnya. Walaupun misalnya dua lantai semua, tapi timpang banget pasti. Ada tiba-tiba ada bangunan Romawi sebelah, kok Roma dari kiri gitu kan. Terus ke kanan kok ada Jerman yang benar-benar simple gitu misalnya, yang kayak baja semua. Nih gua di tengah-tengah di mana nih posisinya gitu kan? Kayak lo lost, kayak somehow lost lah dari peradaban lah istilahnya. Tapi maksud gua townhouse yang besar-besar gitu, yang maksud lu yang kayak cluster gitu ya sistemnya? Iya, cluster gitu. Kalau itu sih, kalau itu jauh banget Pak sama Jepang Pak. Kalau di cluster kita kan kayak lu beli tanah gede nih, terus lu bikin satu komplek, dan kebanyakan isinya nggak ada. Iya. Nah kalau di sana tuh bukan cluster ya deh. Kalau mereka tuh bukan cluster sih Pak, kebanyakannya bukan cluster, jadi kayak mereka bikin kos-kosan aja, tapi mirip-mirip bentuknya, tapi disebar sama mereka, jadi nggak di satu sama semua, nggak kayak mes itulah. Kalau di Indonesia kan kebanyakannya mungkin karena lahan kita luas juga ya, terus tanahnya murah, dibikin banyak, jadi kayak gitu. Sebenarnya itu nggak, itu juga ya mau dibilang salah, tapi kita butuh. Bingung juga kan, karena kebunan kayak gitu kan. Yang maksudnya tadi itu agen rumah itu, berarti ketika gue mau bangun rumah, gue akan datengin si agen ini, dan dia udah punya kayak semacam blueprint asal untuk bangun rumahnya gitu ya? Dia udah punya, ya betul, dia udah punya prototipenya bahkan. Jadi kayak, oke, lo butuh apa nih? Living, dining, kitchen, kamar 4. Oke, kamar 4 bentuknya gini. Kalau 3 gimana? Ya udah copotin aja 1. Si Lego ini dicopot 1. Nih, ini jadi 3 misalnya. Mereka udah punya prototipenya lah istilahnya. Bukan prototip sih, lebih tepatnya apa ya sebetulnya? Kayak Lego gitu. Modul-modul ya? Modul ya dia, modulnya. Mereka udah punya modulnya. Terus kalau mau taruh kolam berenang, ditaruh di kolam berenang di atas misalnya. Jadi udah ada modulnya mereka. Gue ngerti. Gue pengen coba stretch lebih jauh nih topiknya. Sebenarnya kan nih antara monoton dan eksploratif ya. Sebenarnya agak blur juga terminologi monoton dan eksploratif. Kalau di Indonesia, saking eksploratifnya menjadi monoton gitu. Kayak gimana gue jelasin nih? Di Jepang itu mungkin monoton
kata yang negatif kan ya. Tapi ada kata yang lebih positifnya juga, itu kayak menunjukkan ini loh arsitektur Jepang gitu. Jadi kelihatan gitu. Jepang tuh kelihatan identitas arsitekturnya gitu. Karena kemonotonan yang tadi lo jelasin itu gitu. Itu bedanya gini, mungkin gua ngambil analoginya gini sih Pak. Kalau mereka tuh emang hidupnya simpel Pak. Jadi begitu mereka dikasih sesuatu yang distrik gitu kan, sesuatu yang benar-benar memaksa mereka buat kecil Pak. Mereka tuh udah terbiasa itu, udah terbiasa dengan itu. Jadi mereka bisa berkembang, jadi bisa berkreatif dengan hal kecil itu. Kalau di Indonesia kan hidupnya ribet Pak. Nyokap lo beli tas lu disimpan banyak pasti kan, nggak langsung dijual buang, beli baru jual yang lama, nggak kayak gitu kan. Orang Indonesia tuh lebih cenderungnya apa ya, emang dari culture-nya pun kayak ribet, butuh pakaiannya ribet banget lah, segala macam, dan kebutuhan orangnya beda. Jadi kalau kita mau disimpelin di awal-awal terus berkembang ya banyak ya, jadinya emang kecenderungan kita untuk berpikir ribet, bukan berpikir simpel. Kita tuh kebutuhannya bertambah terus, tapi kita pengennya simpel. Jadi gimana ya, lu simpelin sesuatu yang ribet gitu. Jadi bakal jadi monoton. Oke. Berarti yang lu jelasin tadi tuh menunjukkan bahwa di Jepang tuh sangat fungsionalis. Bisa dibilang fungsionalis ya kalau dari sudut pandang gua. Oke. Tapi dia tetap punya estetika yang menunjukkan itu identitas arsitektur Jepang gitu. Itu titik tengahnya gimana ya? Bisa fungsionalis tapi ada identitasnya juga gitu. Ya karena mereka mungkin salah satu aspeknya ya culture-nya mereka itu kayak mereka kuat ya dengan material-material mereka gitu yang mereka pakai. Jadi kayak material tradisional tuh yang gua kagum tuh ya tatami, sistem lantainya mereka tuh mereka masih pakai. Dan kenapa dia bisa pertahanin itu? Karena mereka punya skala sendiri kok. Jadi dia tuh punya skala, emang skala Jepang banget. Jadi kalau misalnya orang luar ke sana, lu bakal wah ini Jepang banget. Cuma dari ruangnya doang, wah ini Jepang banget. Mungkin karena skala itu berdasarkan logikanya mereka. Jadi ya ribet juga sih. Jadi kayak mereka tuh kayak ada satuan lengan lah istilahnya. Kayak gitu-gitulah. Nah, itu yang bikin mereka punya identitas gitu. Dan kenapa mereka punya ukuran seperti itu? Karena mereka di zaman dahulu kala mereka lihat, oh ini yang paling efisien mungkin ya. Ini kita nggak bicara bentuk ya, kita bicara fungsi. Jadi kayak mereka menemukan dari hasil mereka mencoba gitu kan. Dan kalau mereka udah mencoba, udah paten dipakai terus, itu jadi sesuatu yang kayak apa ya, kebiasaan behavior lu. Jadi itu bakal jadi etnik lu. Contoh dari bangunan yang mencerminkan lu banget gitu kan, Jepang banget seperti apa. Kalau di Indonesia kan ya karena ribet, saking ribetnya jadi monoton, ya itu identitas kita gitu kan. Jadi kalau lu ke Indonesia tiba-tiba ketemu bangunan orang Maui kuno, wah tapi jadi modern nih. Nah itu Indonesia dah. Karena kita lebih apa ya, disebutnya tuh apa ya, yang campur-campur gitu, apa gitu? Lupa. S bukan? Ya ada E-nya depannya. Eklektik. Betul ya, itu dia. Itu tuh lebih eklektik lah orangnya tuh. Ini bagus banget sih topiknya. Jadi tuh dia dari sistem dasarnya pun tuh udah punya identitas ya, makanya bentukan akhirnya tuh juga udah punya identitas. Sedangkan in contrary di Indonesia, gue nggak tahu ya, kayak klasik, gaya apa, itu cuma tempelan doang gitu. Nah itu dia, kan identitas kita aja kayak gitu Pak, tempelan. Nyawanya gitu. Iya, tapi malah itu yang jadi nyawa kita Pak. Oh iya juga. Itu yang jadi nyawa kita. Kalau kita tanpa tempelan itu kita bukan orang Indonesia istilahnya. Oh oke. Ya enggak?
Lu kalau apa orang Kalimantan nggak jadi orang Indonesia, Pak. Lu tanpa Jawa bukan orang Indonesia, Pak. Karena tempelan-tempelan itu ya, Pak. Di Bali lu ketemu sama ukiran itu yang jadi sesuatu yang bisa ngebedain lu. Oh, ini ukiran Bali nih. Orang-orang luar kalau ke Bali lihat ukiran, wah, mohon maaf Pak, terpukau-pukau tuh. Lihat Candi Borobudur yang terpukau-pukau nih, siapa sih yang bikin pakai telur nih? Tapi Bali tuh salah satu yang arsitekturnya kental juga tau. Kenapa? Bali itu salah satu yang karya-karya arsitektur di Bali tuh kental banget budayanya. Iya, Pak. Karena mereka gua sekarang di Bali ya untuk pengetahuan jadi boleh. Kalau di Bali itu memang mereka tuh orangnya seni ya. Banyak seniman, mereka tuh menghargai seniman lah istilahnya. Karena seni itu menurut orang-orang Bali di sini ya, kalau gua tanya-tanya orang sekitar gua, jadi kayak itu hidup mereka lah istilahnya. Mereka nggak bisa hidup tanpa seni mereka, seni itu sendiri. Karena mereka tuh gimana ya? Gue juga nggak ngerti sih, Pak. Jadi hal-hal yang kecil gitu, waktu pernikahan, lu pernah lihat nggak sih batu, Pak, dipaku, udah batu bagus-bagus nih, diukir-ukir, dipaku, Pak, buat nempelin kayak apa ya? Kayak perintilan dari daun pisang gitu. Gue kira kan, waduh ini sayang banget batu bagus-bagus dipakuin. Tapi begitu udah jadi gitu, Pak, terus cuma sehari semalam mereka bikinnya. Pas udah jadi, bagus juga nih. Kayak sesuatu yang kayak, nah itu yang gue bilang, di Bali tuh seninya tuh mereka nggak, value-nya tuh tinggi. Karena nggak semua orang tuh bisa seni menurut mereka. Kalau di Jawa mungkin mereka nggak hargain seni, kalau di Bali mereka lebih hargain seni. Jadi orangnya beda lah. Beda banget. Kalau fungsionalis, orang Bali bukan tipe yang fungsional, bukan yang fungsionalis lah. Mungkin karena hidupnya gimana ya? Hidupnya mungkin lebih nyatu dengan alam, jadi lebih fleksibel, gitulah. Mungkin ya Bali kan juga sebenarnya culture yang sangat kuat juga ya. Dari zaman dulu tuh masih ke preserve banget. Betul. Mungkin sama seperti Jepang, makanya jadi identitasnya tuh kental banget gitu. Iya itu, Pak. Itu salah satu alasan kenapa waktu gue dari Jepang, gue bertekad untuk, gue bakal stay di Bali lah. Iya. Karena mirip-mirip, Pak. Secara dari jalan pun mirip-mirip, cuma bedanya kalau Jepang ada musim dingin, di sini lo tinggal ke Ubud lah yang dingin-dingin. Gitu kan, nah gitu aja. Iya. Berarti emang balik lagi ke awal tadi lu ya, yang lu bilang culture ya. Culture, Pak. Iya. Dan buat teman-teman nih, kalau misalnya belajar arsitektur, jangan cuma belajar arsitektur doang. Arsitektur tuh lu bisa pelajarin kalau lu ketemu orang-orang di sekitar lu. Karena gimana ya? Lu dari behavior orang tuh menentukan culture. Jadi cara mereka hidup tuh seperti apa sih? Kalau lu pengen tahu cara hidupnya mereka, lu harus bisa berbicara dengan dia. Jadi bahasa itu penting, Pak. Wah gila sih, dalam banget nih memang Bapak Abraham ini. Luar biasa. Aku nggak mikir kok. Gila nih, topik bagus banget sih. Sebenarnya gue mau explore lebih banyak lagi. Tapi ini udah 1 jam lebih. Ya, mending kita ke Jepang aja. Nanti ke Jepang kita bareng ya nggak? Jadi kalau lo ke Jepang lo kasih tahu gue. Jadi gue bisa. Ya minimal ke Bali dulu. Nanti kalau ke Bali gue kabarin. Silakan. Teman-teman yang mau ke Bali silakan telepon di bawah ini ya. Asik. Saya bisa antar kalian ke tempat yang bagus-bagus. Iya. Nah, ini waktunya udah mau habis lagi. Udah lagi bakal putus lagi. Gue tadinya pengen explore sampai pengalaman lu akhirnya pindah ke Bali dan akhirnya gimana di Bali. Tadi gue pengen sampai situ, cuman kita bicarain Jepang aja udah lebih gitu. Kalau ada yang tertarik. Tadi bisa kita lanjutin lah next time. Siap. Topiknya bagus banget. Thank you udah berbagi-bagi. Ayo. Gue juga banyak belajar juga dari lu, dari pandangan-pandangan lu. Dalam. Belajar dari kalian.
Siap. Mungkin kita sudahi saja. Thank you Bram udah mau mampir di podcast Bincang Ruang. Siap. Oh ya, kunjungi Mina ya, like and follow. Oh ya, Mina Art. Mina Arsitek kan ada di bawah sini. Bakal gue ituin di deskripsi. Asik. Thank you. Siap, itu aja. Thank you. Sekian dari podcast Bincang Ruang. Bye-bye. Bye-bye.